Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat kepada seluruh pengurus gereja, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia Putra Agung yang saat ini juga ada di dalam ibadah di rumah masing-masing. Apa yang sudah kita renungkan minggu yang lalu, kita merenungkan yaitu tentang 3 faktor dalam masalah. Ya, 3 faktor dalam 3 masalah. Ya. Ada faktornya, manusia ada dalam masalah. Faktor yang pertama yang sudah kita renungkan apa? Faktornya kesalahan umat manusia itu sendiri. Yaitu apa yang sudah kita baca dalam kitab Yunus. Bagaimana Yunus bersalah kepada Tuhan, maka ada masalah yang begitu besar. Tapi Yunus keluar dari masalah itu. Apa yang dilakukan Yunus adalah berdoa dalam kesesakan dan mengucap syukur dan berani kembali bayar nasarnya kepada Tuhan, berjanji lagi kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang salah lagi. Maka disitulah ada mujizat yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus. Ya, kalau saya perhatikan, ya, Nabi Yunus bersalah kepada Tuhan, artinya dosa. Memang masalah yang dihadapi oleh manusia itu ada faktornya dari dosa. Tapi yang kita renungkan, yang kedua pagi hari ini, yaitu ujian iman. Kenapa manusia ada masalah? Itu adalah ujian iman. Kalau sudah berbicara yang kedua ini, tidak bisa kalau kita menghadapi, melihat, menyaksikan saudara kita yang ada masalah, saudara kita ini yang ada di dalam problema, sakit penyakit, masalah yang besar dalam rumah tangga atau dalam pribadi, tidak bisa langsung kita vonis dia berdosa. Hati-hati. Karena apa? Karena ada faktor yang lain kenapa manusia itu ada masalah. Yaitu faktornya adalah ujian iman. Ya. Memang yang pertama faktornya itu adalah kesalahan manusia sendiri. Kalau sudah salah itu berdosa di hadapan Tuhan. Akibat dosa itulah manusia mengalami bermacam-macam persoalan masalah. Bahkan di dalam dosa itu saja manusia sudah tidak lagi bisa menikmati namanya surga yang mulia karena dosa. Hal yang kedua, kenapa manusia ada masalah adalah ujian iman. Coba kita baca di dalam kitab Ayub. Saya ingin membacakan seluruh pasal. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Ya, kita akan renungkan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Semua yang saat ini ada di ruangan ini boleh membaca ayat yang genap. Berikut firman Allah di atas dikatakan, kesalehan Ayub dicoba. Ya, perhatikan berikut ini. Kesalehan Ayub dicoba. Ya. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai
keledai, betina, dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Menurut pilihan ketika saudara berbuat mereka, dan untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau berkata kepada Ayub, sebab dia adalah penghuni Samaria, yang berbiasa dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya mengambil tempat bumi itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau menggunakanmu terhadap dirinya. Kemudian berdirilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara setelah yang sulung. Mereka yang sulung Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang berusaha membajak dan keledai-keledai tidak makan rumput di sebelahnya. datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta menghabis singa yang berjalan-jalan. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di saudara mereka yang disuruh. Maka
tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berilah air dalam menghias jubahnya dan cukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu air tidak membuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Amin. Melalui pembacaan firman Allah ini kita sudah mengerti. Bahkan berkali-kali, beribu-ribu kali mungkin kita sudah membaca dan mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan tentang Ayub ini. Kita semua sudah hafal, kita semua mengerti. Ya. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 ini. Apa yang sudah kita baca, kita sangat mengerti dan paham bahwa masalah yang dihadapi oleh Ayub ini faktornya bukan kesalahan manusia, tapi faktornya adalah ujian iman. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat yang pertama, di situ menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesempurnaan hidup Ayub ini. Ya. Ayub ini adalah hidupnya sempurna. Tidak ada hal yang salah kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang istimewa di sini, saudara sekalian, takut kepada Allah dan menjauhi kejujuran, menjauhi kejahatan maksud saya. Kenapa hidupnya saleh? Kenapa hidupnya jujur Ayub ini? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa Ayub bisa menjauhi kejahatan? Karena takut kepada Allah. Sebenarnya melalui pembacaan ini bisa mengoreksi kita masing-masing. Apakah aku sudah takut kepada Allah? Kalau kita sudah takut kepada Allah, kuncinya itu adalah memang takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka kesalehan, kejujuran, membenci kejahatan itu pasti terjadi kepada setiap kita. Kalau kita takut kepada Allah. Tetapi kita sudah takut kepada Allah, itu kita sudah saleh, jujur, dan benci kejahatan. Bukan berarti kalau kita ini tidak ada masalah. Ada masalah dalam hidup kita, tapi faktornya beda. Dengan Yunus. Yunus itu salah. Beda dengan Yunus, Ayub ini. Kalau saya perhatikan,
masalah Yunus dan masalah yang dihadapi oleh Nabi Ayub ini tidak ringan. Apa yang sudah kita renungkan minggu yang lalu, bagaimana dia bisa bertahan diperhentikan 3 hari 3 malam lamanya. Bagaimana Nabi Yunus bisa berdoa dalam kesesakan. Itu masalah yang besar. Begitu juga Nabi Ayub ini. Masalahnya begitu berat. Ya. Dalam rumah tangga yang bahagia, dalam rumah tangga yang diberkati, ya, diberkati anak-anak, diberkati ladangnya, diberkati hewannya, semua diberkati dalam berkat. Tentu ini akibat dalam kesalehan, kejujuran, dan takut kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Tapi dengan berkat yang luar biasa yang diterima oleh Ayub, maka yang menyaksikan itu bukan hanya yang memberi saja Tuhan, bukan. Tapi yang melihat, yang menyaksikan itu ada juga yang namanya iblis itu. Ya. Ada yang namanya iblis itu menyaksikan bagaimana Allah memberkati Ayub yang begitu luar biasa. Bukan ratusan tapi ribuan binatangnya, anaknya, wah diberkati, laki-laki, perempuan. Itu berkat yang luar biasa. Saya kalau kemana-mana itu, ya, yang ditanya itu bukan Pak Tio sudah punya rumah, enggak. Pak Tio sudah punya mobil, enggak. Tapi yang ditanya, Pak Tio anaknya berapa? Anak itu berkat yang luar biasa. Ayub ini diberkati, saudara. Saya perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke, setiap saya ketemu, apakah orang bisnismen, orang pengusaha, hamba Tuhan, jemaat, nggak ditanya, nggak pernah tanya. Pak Tio punya sepeda motor berapa, mobil berapa, rumah berapa? Enggak. Tapi yang ditanya, Pak Tio punya anak berapa dan punya cucu berapa? Itu yang ditanya. Ayub ini kesempurnaan, saudara. Kalau kita perhatikan anak perempuan, anak laki-laki, wah diberkati, saudara, diberkati. Ya. Tapi dengan berkat yang dialami oleh Ayub itu, bukan berarti kalau Ayub itu nggak ada masalah. Ada masalah, tapi itu merupakan ujian iman. Sebab itu kalau kita ini sampai saat ini kita kan masih bermasalah. Khususnya masalah rohani kita ini adalah kita tidak bisa ibadah masih an. Sampai sekarang aja setiap pagi saya harus lihat berita, setiap pagi saya lihat WA dari Kementerian Agama, karena saya harus terus mantaunya itu Kementerian Agama. Ya. Apakah sudah bisa ibadah di gereja dan lain sebagainya. Sampai saat ini setiap pagi, setiap sore, setiap malam kalau saya melihat WA Kementerian Agama belum ada pengumuman tentang dibukanya rumah ibadah. Ya. Maka kita masih bermasalah. Memang saudara kita di sebelah itu sudah bisa jumatan dan lain sebagainya. Tapi saya dengar katanya gereja kecil itu sudah ada mulai, tapi itu di zona hijau, bukan zona merah. Ada masalah. Kenapa sih Tuhan? Kok ada masalah ini? Ujian iman bagi kita. Sampai di mana? Kalau kita sudah diuji oleh Tuhan ini sampai di mana dalam
kepedulian kita? Sampai di mana kepedulian kita? Kepedulian teristimewa doa. Itu kepedulian kita. Karena hanya doalah yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Sebab itu pagi tadi saya sudah masukkan WA. Renungan saya ucapkan, ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya kasih pokok doa, karena kita punya masalah. Pokok doanya supaya berdoa. Berdoa apa? Untuk kelangsungan pembangunan gereja kita, karena dana sudah nggak ada. Sampai sudah punya pinjem, ya, sampai kas kematian aja, kas gereja, apalagi kas pembangunan, kas umum, habis sudah. Tak tulis di WA itu, sisanya tinggal 180.000 saja kas keseluruhan, kas kematian, kas pembangunan, kas umum, ya. Sisanya cuma 180, bayangkan. Gereja dengan keadaan masih begitu. Baru selesai plafon dan lampu-lampu. Belum pengecetan, belum keramik, belum yang lain-lain. Saya sampaikan di WA, pokok doa kita, mari kita doa bersama. Karena kekuatan doa itu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Karena Ayub sendiri mengalami persoalan yang masalah yang begitu besar. Faktornya itu adalah ujian iman. Bagaimana Ayub setelah mendengar, satu belum selesai, satu lagi, satu masalah belum selesai, satu lagi, satu belum selesai, satu lagi. Apa yang dilakukan Ayub? Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub berdoa. Apa doanya Ayub? Ayat 21 di sini dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa yang dikatakan Ayub? Terpujilah Tuhan. Artinya masih bersyukur. Saya renungkan firman Allah ini, kenapa sih kok ada dialog, ada pembicaraan antara Allah dan iblis? Kenapa sih Allah kok tanya kepada iblis, dari mana kamu? Ya. Dalam hati saya, kalau waktu itu Allah nggak tanya kepada iblis, nggak terjadi ini Ayub. Tapi itu sudah merangkum satu paket. Bagaimana Ayub orang yang saleh, jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan ini, masih ada masalah, tapi itu ujian. Ya, kembali faktornya ini adalah ujian. Ya. Dalam hati saya memang kalau saya merenungkan ya waktu itu, kalau Allah tidak tanya iblis, dari mana kamu? Dari jalan-jalan, apalagi kalau Allah katakan lagi, ketemu nggak hambaku Ayub? Oh iya, bangga Allah dengan Ayub. Ayub menjadi kebanggaan Allah. Karena apa? Karena saleh, jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Allah itu sayang kepada Ayub. Istimewa Nabi Ayub di hadapan Allah. Karena waktu berbicara dengan iblis, ketemukah kamu dengan hambaku Ayub? Iblis menyaut, ya ketemu. Bisa katakan dengan kata-kata saya ini, lihat kan, hambaku Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut kepadaku, gitu ya. Allah bisa katakan demikian. Dan benci semua kejahatan, tidak pernah melakukan kejahatan. Kadang-kadang manusia itu masih suka melakukan ada kejahatan.
Saya tadi pagi itu bangun sudah dibuat pusing saya, tapi nggak perlu saya ceritakan kenapa pusing. Kenapa pusing? Tanya aja nanti pribadi. Begitu saya kok, aduh ampun. Kok bisa-bisanya ya? Udah saya lakukan begini, lakukan gitu, kok bisa-bisanya ya? Kok masih nggak obat gitu? Pusing ya ini. Pusing. Itu dari kesalahan, itu manusia. Tapi Ayub enggak, Nabi Ayub itu enggak. Takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, dia tidak mau melakukan hal yang salah, tapi dia melakukan hal yang jujur. Tapi Ayub tidak berhenti di situ. Ternyata Ayub diuji ya. Maka apa yang terjadi? Semuanya diambil, mulai dari rumahnya terbakar, anak-anaknya, binatangnya, ternaknya, ladangnya, wah diambil semua. Ya. Saya tidak menceritakan satu persatu, karena sebenarnya khotbah saat ini hanya 30 menit itu sudah lama. Di masjid aja cuma 1 menit. Ya. Karena kumpulnya orang banyak, tapi kita kan keluarga. Apa yang dilakukan Ayub setelah Ayub ini mengalami persoalan yang begitu besar? Berdoa kepada doanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oh, nggak apa-apa Tuhan, terpujilah Tuhan. Nggak apa-apa, terpujilah Tuhan. Tapi ayat yang 22 sini dikatakan, sekalian, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini teladan yang begitu luar biasa dalam persoalan masalah yang dihadapi. Tetap berdoa dan tetap tidak melakukan dosa, dan tidak pernah marah, tidak pernah menggerutu kepada Tuhan, ya, tapi cuma mengucap syukur. Walaupun kalau kita melihat cerita ini, istrinya yang disayangi itu saja membuat Ayub ini pusing. Itu pun Ayub tidak pernah berbuat dosa. Coba ayat yang keberapa itu, ayat pasal 2 ayat 9. Ayat 9 dalam pasal yang kedua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba bayangkan. Sudah ada penderitaan, masalah, problem yang begitu berat, istrinya harusnya itu menolong, mendukung, tapi sebaliknya tidak menolong, tapi menjadi pelorong. Kalau saya perhatikan ini, kata-kata istrinya, ini istri yang kurang ajar. Udah Ayub mengalami seperti itu, sudah masalah dan akhirnya badannya berborok dan lain sebagainya. Dulunya ganteng sudah gak ganteng lagi, dulunya sehat gak sehat lagi, dulunya gak pernah jadi beban, sekarang menjadi beban istrinya. Sebelumnya tidak pernah menyusahkan istrinya dan akhirnya menyusahkan istrinya. Dan istrinya langsung berkata kepada Ayub, maka berkatalah istrinya kepadanya, ini kepada Ayub, masih tertekunlah engkau dalam saleh? Apakah kamu masih tekun dengan kesalehanmu itu? Ya,
Bagaimana kalau waktu saya kecelakaan di Kalimantan, dengan keadaanku tidak berdaya. Terus Bugio ini bilang, Mami ini bilang sama saya, apa masih tetap melayani Tuhan? Udahlah, kutuki aja Tuhan, udah matilah. Coba bayangkan. Misalnya Mami ngomong sama saya begitu, bagaimana? Saya nggak berdaya, malah suruh mati saya ini. Artinya Mami supaya bisa kawin lagi kan begitu? Enggak mungkin. Tapi bagaimana saya tergeletak waktu itu, mestinya kan didukung, ditolong. Saya dirawat, saya didoakan. Merawatnya itu saya kan nggak bisa buang air aja ke kamar mandi, bagaimana tergeletak begitu? Dirawat, buang air kencingku. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu saya berdoa, Tuhan biarlah selama berapa hari kalau bisa jangan buang air besar saya. Tapi apa yang dikatakan Ayub, saudara, walaupun dia mendapat tekanan dari istrinya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba, gak marah Ayub ini. Kadang-kadang kalau kita ini sudah tertekan, ada masalah pasti meledaknya apa? Marahnya bibir ini. Tapi pagi saya udah bibir saya ini udah mulai tak bisa menguasai. Hati-hati ya. Ini bisa menegur kita semua. Kita ada dalam persoalan masalah yang kita hadapi, kita bisa menguasai mulut kita. Ya, tidak pernah dosa. Kalau nasihati oke, harus nasihati itu bisa marah loh ya. Marah bukan berarti jahat. Karena sudah ngomong nggak diperhatikan, maka lain. Teladan Nabi Ayub yang luar biasa ini, mari kita teladan. Sampai sih kita tidak punya persoalan, ada persoalan. Walaupun kita ini sudah jujur saleh, takut kepada Allah, tapi masih ada lagi karena ujian iman. Waktu sudah saya sampaikan, waktu papi kecelakaan di Kalimantan, waktu papi mau mengalami kematian di Bali, waktu papi mau tergulung ombak yang begitu besar karena papi 21 orang, ya, saya berkata, Tuhan, gimana sih? Aku ini melakukan pekerjaanmu, Tuhan. Ya. Jiwa-jiwa ini firman mengatakan satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Aku melakukan pekerjaan seperti ini, kenapa? Kok terjadi dalam hidupku ini? Tapi saya tahu Tuhan. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke kandungan ibu. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya melihat ini, langsung saya, terima kasih Tuhan. Saya tetap berdoa, Tuhan berilah kekuatan. Apapun yang terjadi, walaupun hambamu tidak seperti Yunus, tapi hambamu ini seperti Ayub, ingin melakukan terus, tidak lari dari hadapan Tuhan, tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, takut dan taat kepada Tuhan. Tapi ada masalah, ya, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub ini tidak pernah menyalahkan Tuhan apa yang dialami. Ya. Waktu di Labuan Bajo, ya, mau baptis 13 orang,
cari tempat. Ini terlalu ramai nih, cari yang sepi. Nah ini tenang, ini nggak ada ombak, sepi. Wah ini pasti tenang ini, tenang. Oke, di sini aja. Sini Pak Pendeta, ya sini aja. Ayo, peyet semua. Wah, kayak pantai Kuto gitu ya. Kalau Kuto itu kan ombaknya besar, ini nggak ada ombaknya, tapi bersih bagus ini. Kelihatannya airnya itu tenang. Begitu saya masuk, sekalian ada masalah. Berapa kali kakiku yang masih bengkak ini masuk di lubang-lubang. Ternyata saya lihat di atas air itu memang nggak ada masalah, tapi dalamnya ada masalah. Banyak lubang-lubang yang besar-besar. Saya harus bawa orang yang mau saya baptis itu hampir kedalamannya itu segini. Ya. Dari mata kaki sampai sini ini, wah, saya ke dalam terus. Lubangnya luar biasa. Ada masalah. Tapi apakah terus menggerutu? Enggak. Tetap ada sukacita. Mau jatuh peganganlah sama batuan di sana. Karena saya kan selalu dituntun. Ya, begitu juga ada istrinya yang mau baptis, suaminya itu kan terus dampingi saya, dituntun. Ada masalah. Ingat dalam renungan firman Allah pagi hari ini. Kenapa manusia ada masalah? Faktor yang kedua itu adalah ujian iman. Ya. Ada 3 faktor kenapa manusia ada masalah. Yang pertama faktor kesalahan, dan yang kedua faktornya itu adalah ujian iman. Tapi kalau kita perhatikan pasal yang terakhir dalam pasal 42 kitab Ayub ini, Ayub dipulihkan kembali diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena tetap bertahan, iman, tetap dewasa, tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa, tapi tetap takut kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Maka apa yang dinikmati? Ada pembebasan. Tapi itu kita percaya. Sampai saat ini mungkin kita masih ada persoalan, masalah, ya. Ini merupakan ujian iman. Tapi satu hal, Tuhan sanggup memulihkan kalau kita tetap, ya, tetap apa? Takut kepada Allah, benci kejahatan, dan tetap berdoa dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.